Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun terima kasih atas kebersamaan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam hal mata kuliah hukum pemerintahan daerah di bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, kali ini kita akan mempelajari membahas berdiskusi mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Kita sebagaimana kita ketahui otonomi daerah sudah menjadi yang namanya mantra dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sejak tahun 1999 kita melakukan desentralisasi secara besar-besaran di Indonesia. Artinya sudah lebih dari 20 tahun kita menjalani desentralisasi dan otonomi daerah ini. Nah, di pertemuan ini standar kompetensi yang akan kita harapkan bisa tercapai adalah mahasiswa dalam hal ini mampu memahami dan menjelaskan. Yang pertama adalah konsep dan hakikat desentralisasi, alasan perlunya desentralisasi, tujuan desentralisasi, pengertian otonomi daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Nah, kita mulai mengenai pelimpahan pendelegasian kewenangan negara. Jadi dalam konteks negara sangat luas Bahkan Indonesia kalau kita lihat ada 34 provinsi Kemudian berapa ratus kabupaten dan kota di Indonesia. Itu menyebabkan bahwa Indonesia tidak akan bisa menyelenggarakan semua urusan pemerintahan itu oleh pemerintah pusat Oleh karena itu ada 3 tipe pelimpahan dan pendelegasian kewenangan negara ke daerah. Yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua adalah dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah tugas pembantuan. Bayangkan jika semua pemerintah pusat yang melakukan, bagaimana nanti jika pembangunan itu ada di Papua misalnya jalan negara di jalan pusat di Papua dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa masuk akal dalam konteks pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi secara umum mencakup distribusi kewenangan dari pusat ke daerah dan devolusi kewenangan dari pemerintah pusat atau ke daerah. Jadi ada 2 sebetulnya Jadi itu sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama distribusi kewenangan, dan yang kedua adalah devolusi kewenangan. Jadi ini bisa atau bisa dan harusnya Jadi ketika kewenangan-kewenangan pemerintah pusat itu ada kemudian dipancarkan ke daerah-daerah, baik itu namanya berupa distribusi kewenangan, artinya distribusi ini menyalurkan kewenangan-kewenangan dari pemerintah. Makanya kalau kita lihat sebetulnya di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu dinyatakan bukan kewenangan daerah tapi urusan pemerintahan urusan pemerintahan. Jadi memang ini lebih ke arah distribusi kewenangan daripada devolusi kewenangan. Kalau devolusi kewenangan itu adalah tidak ada kontrol dari lepas semua ke daerah. Nah, kemudian desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi Jadi desentralisasi itu adalah kebalikan dari sentralisasi Kita melihat sentralisasi dulu mungkin teman-teman yang menyimak kaum milenial saat ini tidak hidup di tahun 1970-an Dulu kita punya yang namanya Undang-Undang 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di undang-undang itu dinyatakan bahwa pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh terhadap urusan-urusan pemerintahan daerah. Bahkan dulu gubernur itu ditunjuk saja bupati, wali kota juga ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dan biasanya penunjukan ini biasanya dari kalangan TNI TNI dan angkatan bersenjata. Jadi saat itu memang Indonesia mengalami desentralisasi sentralisasi sehingga pada tahun 1999 ketika reformasi kenegaraan Indonesia, kita kemudian mencoba bahkan beberapa ahli baik dalam domestik maupun luar negeri menyatakan eksperimen
eksperimen the Big Bang Decentralization in Indonesia. Jadi semacam uji coba ya, eksperimen bagaimana kita beralih dari pola negara yang sentralistik menjadi pola negara yang desentralistik. Nah, kita lihat Rondinelli ya. Rondinelli ini adalah suatu ahli yang sangat terkenal dalam konteks politik pemerintahan daerah ya. Menurut Rondinelli, desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan ya, baik dari pemerintah pusat maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Ya, ini ada nuansa dekonsentrasi juga di sini. Ada nuansa desentralisasi dan ada nuansa dekonsentrasi ya. Rondinelli melihat ini bahwa artinya desentralisasi itu bisa mencakup dua hal ini ya. Baik kepada pemerintahannya ya, pemerintah daerah ya, secara kelembagaan ataupun kepada pejabat pemerintah pusat ya. Ingat ya ini ya. Ada pemerintah daerah, ada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah ya. Ini misalnya seperti Kanwil Hukum dan HAM. Kanwil dan Hukum dan HAM itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah ya. Jadi misal kepada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Ini yang kedua yang menurut Rondinelli ya. Nah, ini ada banyak sekali ya teman-teman ya. Hal yang menjadi perlu alasan kebijakan desentralisasi ya. Yang pertama ini bisa dibaca ya. Yang pertama adalah mengatasi berbagai masalah dan keterbatasan. Misal kita ketika diurus misalnya buat KTP masa mesti ke Jakarta gitu kan, nggak mungkin ya. Kemudian mengatasi prosedur terstruktur ketat ya, kemudian kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang mungkin nanti akan lebih baik ya kalau dia didesentralisasikan ya. Kemudian pelayanan yang lebih baik ya. Kemudian administrasi publik yang lebih fleksibel ya. Kemudian juga partisipasi masyarakat juga bisa banyak tercover dalam hal ini ya. Jadi ini adalah banyak sekali. Ini nanti paparannya juga bisa kita di screenshot maupun diperhatikan ya seksama. Ada banyak sekali, ini ada 13 item yang pada intinya adalah mendekatkan ya, kebijakan desentralisasi itu mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Bayangkan dulu sebelum desentralisasi itu tulang bawang barat itu bagian dari Lampung Utara ya kalau nggak salah ya. Bagian dari Lampung Utara sangat jauh sekali masyarakat tulang bawang barat untuk apa-apa harus mengurus ke Kota Bumi misalnya, ataupun dulu di Lampung Selatan ya, orang Kota Agung mengurus KTP harus ke Kalianda. Bayangkan ya teman-teman, itu jauh sekali mengurus hal-hal yang bersifat administratif yang sebenarnya sangat simpel sekali sekarang. Nah, apa sih sekarang hubungan ya antara otonomi daerah dan desentralisasi ya? Ini kan tadi kayak tema kita adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi desentralisasi itu adalah suatu konsep ya. Suatu konsep dan suatu penyerahan kewenangan. Nah, otonomi daerah itu perwujudannya ya. Jadi ketika kewenangan-kewenangan itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mempunyai suatu kewenangan, suatu keleluasaan, suatu otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Jadi hubungannya adalah ya bahwa desentralisasi itu akan melahirkan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah sendiri adalah merupakan perwujudan ya, tadi saya katakan kan sistem desentralisasi yang beda bagi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Atau adalah dapat diartikan juga sebagai suatu pelaksanaan ya pemerintahan yang desentralisasi berwujudnya adalah otonomi daerah. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Jadi ingat ya bahwa ini bukan hak ya untuk mengatur sendiri urusan ke pemerintahannya yang terpenting, tapi tentu saja karena kita modelnya adalah negara kesatuan, maka sistemnya harus dalam sistem NKRI ya, bukan berarti diberikan otonomi seluas-luasnya, itu tidak seperti itu ya. Kemudian ada ahli menyatakan ya, Muthalib dan Akbar Alikan menjelaskan bahwa otonomi daerah pada dasarnya merupakan suatu perwujudan dari demokrasi tingkat lokal. Makanya sekarang ini kepala desa dipilih masyarakat, kemudian bupati dipilih masyarakat ya secara langsung. Nah, yang paling tertara dari perwujudan demokrasi lokalnya adalah ya pilihan kepala desa ya.
Ini bagaimana masyarakat bisa kemudian memilih sendiri kepala desanya. Nah, ini Sonny Kerap menjelaskan ya, kenapa otonomi daerah itu bisa memberikan namanya dampak-dampak positif bagi satu daerah. Yang pertama adalah mendekatkan pengambilan kebijakan putusan ya dengan rakyat. Kemudian ada kontrol langsung yang lebih cepat ya, misal ada banjir ya di Bandar Lampung, wah itu langsung direspon oleh kota ya. Ini kan sekarang lagi musim hujan ya, banyak sekali banjir di Bandar Lampung ini, yang kemudian bisa langsung gitu ya memberikan namanya kontak center ya, menelpon langsung ke pemerintah daerah sehingga responnya lebih cepat. Nah, termasuk itu juga berkaitan dengan nomor 3 ya tadi ya, kepentingan masyarakat lokal yang lebih diperhatikan dan diakomodasi ya, misal dalam konteks misal pelayanan publik ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dampak positifnya adalah bahwa masyarakat ya daerah itu bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian ada faktor yang pengaruh penyelenggaraan otonomi, ini yang paling penting juga ya, yaitu adalah faktor manusia tentu saja ya, sehingga SDM juga dibutuhkan, faktor keuangan, faktor perlengkapan, faktor organisasi, dan manajemen ya. Nah, kita membahas mengenai sekarang tadi sudah kita sampaikan ada 3 ya, mengenai pelimpahan kewenangan ini, yaitu adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Nah, dekonsentrasi ini adalah di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa dekonsentrasi ada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Jadi intinya adalah dekonsentrasi itu adalah pelimpahan urusan pemerintah pusat ya. Di Undang-Undang 23 itu dijelaskan ada ini urusan pemerintah pusat, ada urusan pemerintahan provinsi, ada urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, dekonsentrasi adalah sebetulnya urusan pemerintah pusat ya. Misal di kategorisasi jalan ya, misalnya itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, di Lampung misalnya jalan nasional maka akan ditangani oleh pusat ya. Namun pusat ya tidak punya yang namanya sumber daya ya, peralatan dan lain sebagainya di semua daerah ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada, namun di semua daerah itu tidak punya ya, sehingga misal ada instansi vertikal ya di daerah yang menangani itu ya. Dinas-dinas PU itu juga ada juga orang-orang pusat di situ. Bahkan misal di kanwil Kemenkumham ya, kalau instansi vertikal itu kemudian juga ada juga menugaskan gubernur ya, kepada gubernur kan, memberikan gubernur tapi gubernur bukan sebagai kepala daerah ya, tapi sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, itu dekonsentrasi. Jadi intinya adalah urusan pemerintahan pusat dikerjakan oleh daerah, diminta ditugaskan dapat dilakukan oleh instansi vertikal ataupun organ-organ pemerintah pusat di daerah. Nah, yang terakhir adalah tugas pembantuan ya, penugasan ya. Pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Jadi intinya adalah tugas pembantuan adalah pemerintah pusat kemudian ya menugaskan kepada daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam untuk melaksanakan sebagian urusannya ya, dengan disertai juga oleh pendanaan biasanya ya. Ini yang membedakan dengan yang tadi, misalnya dalam konteks dekonsentrasi maka sudah ada anggaran pemerintah pusat yang masuk ke situ di kanwil Kemenkumham, atau pengerjaan jalan tol ya, atau pengerjaan jalan-jalan nasional itu sudah ada anggaran. Namun ini tugas pembantuan adalah membantu ya pemerintah pusat dalam konteks melaksanakan sebagian urusan ya. Itu adalah yang bisa kita sampaikan di pertemuan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah ini. Nanti teman-teman akan juga bertemu dengan pengajar lain di bagian hukum tata negara yang membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan undang-undang hukum pemerintahan daerah ya, baik maupun kelembagaan ya, dan hal-hal lainnya ya. Bahkan dalam hal
pemilu, pilkada ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan, dan jangan sungkan untuk bertanya ya. Nanti ada di kolom pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ya apa-apa yang menjadi hal-hal yang belum dipahami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun